ngerasa dunia makin cepat, makin kompetitif, dan kadang bikin overthinking. Tenang, lo gak sendirian bro. Di video kali ini, gue bakal bahas 5 basic mindset yang wajib kita punya biar bisa sukses di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang super cepat ini. Tanpa harus kehilangan jati diri, let's go. Welcome to Gen Z Mindset. Di channel Self Improvement ini, kita bakal bahas mengenai edukasi maupun motivasi biar kita bisa berkembang, tumbuh, dan menjadi versi terbaik diri sendiri. Oke, ini adalah video pertama gue. Di video pertama gue ini, gue gak bakal bahas secara detail mengenai basic mindset. Gue cuman bahas secara singkat saja, karena nanti gue bakal bahas lagi secara detail di video-video gue selanjutnya. Gue bikin channel ini karena gue ngerasa di dunia yang penuh gempuran saat ini tuh, manusia butuh yang namanya kesehatan mental, terutama dalam bentuk pikiran. Karena pikiran itu ngaruh banget ke perilaku dan kepribadian seseorang. Kalau lo gak percaya, langsung aja masuk ke pembahasan videonya. Yang pertama ada grow mindset. Pertama, lo harus kenal dan tahu yang namanya grow mindset. Apa sih yang namanya grow mindset itu? Nah, grow mindset itu adalah pola pikir yang berkembang atau tumbuh. Gak stuck di situ-situ aja bro. Nah, lawannya dari grow mindset itu adalah fixed mindset. Banyak dari kita yang masih terjebak di fixed mindset dan berpikir kalau kemampuan itu adalah bawaan dari lahir. Padahal semua bisa berkembang asal kita mau belajar dan konsisten. Nah, fixed mindset ini jangan sampai lu simpan di pikiran lu. Nah, harus lu ubah pola pikirnya ke grow mindset segera mungkin. Yang kedua ada pengalaman sama dengan pembelajaran. Lu pernah dengar gak sih istilah atau quotes pengalaman adalah guru terbaik? Ya, ini betul banget. Kita harus jadiin pengalaman kita sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Jangan jadiin pengalaman sebagai musuh di pikiran kita. Gua kasih contoh nih. Misal, lu inget hal-hal buruk dari pengalaman lu. Entah itu kegagalan atau apa. Nah, kalau misalnya yang lu inget itu adalah kegagalan, lu tinggal jadiin kegagalan tersebut sebagai pembelajaran di hidup lu. Biar kegagalan itu nggak keulang lagi ke depannya dengan tanda kutip, nggak terjerumus lagi di lubang yang sama. Yang ketiga ada keluar dari zona nyaman. Zona nyaman adalah kondisi mental dan emosional di mana kita merasa rileks atau santai ya bro. Nggak ada kecemasan atau tantangan yang signifikan. Dan kita cenderung melakukan hal-hal yang sudah kita kuasai dan ketahui hasilnya. Meskipun lo ngerasa senang atau aman, terlalu lama berada di zona nyaman bisa menghambat pertumbuhan pribadi lo sendiri, perkembangan keterampilan, maupun kemampuan kita untuk menghadapi tantangan baru. Nah, ini yang banyak orang salah pahami bro. Contoh, di bidang pekerjaan. Ini bukan berarti kita harus keluar dari kerjaan kita buat cari kerjaan baru. Bukan ya bro. Misal posisi kerjaan kita di kantor udah ada di zona nyaman nih. Nah, kita perlu explore dan improve terus skill kita di luar kerjaan lo kalau perlu. Bukan harus pindah kerjaan ya. Yang keempat ada, jangan takut gagal. Kita sering banget takut sama yang namanya kegagalan. Padahal gagal itu normal. Gagal itu hal yang wajar bro. Semua tokoh besar pernah mengalami yang namanya kegagalan. Yang paling penting itu kita harus bangkit lagi dan belajar dari kesalahan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara analisis dari kesalahan yang kita lakuin sebelumnya dan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kelima ada self-awareness dan mental health. Penting banget nih buat kita kenal diri sendiri. Salah satunya jangan bandingin hidup lo sama orang lain, terutama di sosial media. Pegang kata-kata gue bro, standar hidup di sosial media tuh gila banget. Kenapa gue bilang gini? Karena kebanyakan yang dipublikin orang-orang sukses di sosial media tuh hasilnya, bukan prosesnya. Nah, ini yang membuat mental kita jadi down. Kita bakal mikir, kok orang-orang bisa ya sukses secara instan. Padahal kenyataannya enggak banget. Dia sembunyiin prosesnya dan publikin hasilnya. Gak adil banget kan? Nah, itu dia tadi 5 basic mindset yang penting banget dan harus lo milikin di era globalisasi dan transformasi teknologi saat ini. Terutama buat kita Gen Z. Ayo, kita sama-sama bangkit. Kita buktiin kalau kita tuh bukan generasi yang lemah. Justru kita adalah generasi yang kuat. Karena dari awal usia kita saat ini tuh sampai usia produktif nanti, kita yang bakal dihadapi oleh banyak gempuran globalisasi maupun transformasi untuk membentengi dunia ini.
Karena nanti pada saat periode Indonesia Emas, usia-usia kita lah yang nanggung beban negara, bahkan beban dunia. Dan nanti saatnya kita buktikan siapa itu generasi kita. Oke, gue Zal dari Gen Z Mindset. Kalau lo suka sama video gue, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching, bye-bye.